Kantor session tanya jawab mungkin ya. Baca. Siap. Silahkan. Terima kasih Pak Moderator semua. Saya ulas satu persatu Pak. Karena ini tujuan LPNU, Lembaga Perekonomian PCNU, memikirkan tentang ekonomi jamiah. Kita ya teriak-teriak NKRI harga mati hari usaha kubatur kabeh gitu kan. Kita kan harus kuat itu di dalam ekonomi dulu gitu kan. Sahadat hungkul untuk pakai artos mah nulain mangango gitu kan. Makanya kita hadirkan para narasumber dari hulu sampai hilir. Ketika mau berusaha tidak ada modal, kita undang BJB dan Pegadaian. Ketika sudah ada modal dari BJB dan Pegadaian, jenis usaha apa yang aduh artos mah ayangan bingung usaha naon, ngawitan nanti kumaha, minimal kita sudah hadirkan satu jenis usaha tentang pangkalan gas. LPNU berharap ke depan dari 2024 awal Pak, kita berharap semua MWCNU satu MWC satu pangkalan minimal. Bukan? Minimal satu, apalagi ke depan bisa peranting. Ini yang kita harapkan untuk kemajuan baik secara pribadi maupun organisasi. Oke, kita secara singkat saja. Tadi yang pertama Pak Atep sebagai Kabag Ekonomi, banyak sekali kebijakan daerah untuk mensupport ekonomi masyarakat, baik itu ekonomi kreatif, semangat gotong royong, religius islami, dan berdaya saing. Yang kedua tadi secara singkat dari Pak Dimas, bahwa di hari ini banyak kejahatan digital, yaitu pinjol. Betul sekali Pak, hari ini kurang lebih masyarakat Indonesia maupun Kabupaten Tasikmalaya melebihi 70% terlilit hutang pinjol, mau yang 1 juta sampai yang 20 juta. Selanjutnya yaitu di BJB ada kredit mesra yang tadi nominalnya 5 juta. Itu silakan berkelompok mengajukan untuk kegiatan usaha, dan kemarin kita juga sudah ngobrol dengan Pak Dimas, bisa melalui rekomendasi LPNU PCNU Kabupaten Tasikmalaya untuk penguatan bisi itu cair Pak, orang kuatan dari rekomendasi ke LPNU. Yang ketiga tadi tentang Pegadaian, ada biaya pembiayaan sertifikat itu yang tidak ada bangunan Pak ya, tanah kosong atau kapling. Ada juga kredit usaha rakyat. Ada juga itu aset usaha 1 sampai 10 juta bahkan sampai 500 juta. Ada juga yang terakhir tentang investasi emas. Kemudian dari Pak Haji Jajang tentang peluang buka usaha LPG 3 kilo, itu syaratnya cukup mudah sekali, SKU, KTP, KK, dan sarana minimal aya jang nyimpen gas ulah dina teras teuing gitu. Ya Kang Haji, gitu. Itu yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Saya pertama kita buka poin 3 pertanyaan, 3 penanya. Silakan acungkan dan sebutkan nama dan dari MWC mana. Dikasih ini. 1, 2. Oke, banyak, tenang. 1, 2, terus ibu perempuan biar gender. Silakan Pak, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari MWC Sukarame. Satu, mengutip daripada paparan Bapak Atep tadi, saya menyimak. Salah satu yang tidak tercover tadi saya, kalau dikembalikan kepada hukum kausalitas yang bolak-balik Pak, bahwa mengapa miskin? Karena bodoh. Mengapa bodoh? Karena miskin. Gitu kan. Saya yang sekarang perhatikan di masyarakat atau di generasi muda, ini kurangnya sumber daya generasi muda. Sehingga dia itu bingung untuk usaha Pak. Ini saya mohon adanya peluang atau ke lembaga LPNU untuk melatih generasi muda sebanyak-banyaknya. Gitu. Bukan, itu teman. Adakah program untuk melatih generasi muda minimal ini PPNU, IPNU, Ansor
punya keterampilan yang profesional. Gitu. Sehingga sekarang kalau dicari saja dari sebuah perusahaan, minta yang bisa motong pakaian untuk pakaian jadi, itu susah, Pak. Gitu. Padahal anak banyak. Gitu. Tapi untuk bisa memotong yang profesional, itu susah nyarinya. Gitu ya. Maka program untuk pelatihan, gitu, pelatihan keterampilan anak muda, apakah ada diprogramkan di Pemda Tasikmalaya. Dan ini mohon LPNU yang bisa menampung sekarang. Apalagi kalau sekarang banyak yang ingin ke luar negeri, Pak. Ke luar negeri, ke Taiwan, ke Jepang, kemana. Anak itu tidak punya keterampilan. Apakah bisa LPNU untuk melatih tenaga-tenaga yang akan ke luar negeri? Gitu. Kedua, saya pertanyakan kepada pihak bank. Di pihak bank sekarang yang saya tidak mengerti sama sekali adalah masalah BI checking. Orang yang pernah terlambat bayar 3 kali saja terlambat. Apalagi kemarin waktu corona banyak yang terlambat, bukan hanya bisa bayar bunganya saja 3 bulan. Dan ini menjadi catatan, Pak. Padahal sudah beres. Setelah itu diberesan ke sebuah bank itu ditutup. Jaminan sudah dibawa. Tapi begitu diasong kepada bank, ini ada catatan pedah terlambat 3 bulan. Dia tidak bisa pinjam. Tuh, sekarang dilihat masyarakat disuram saja. Setelah blacklist hampir 50%. Itu kata saya tidak adil itu, Pak. Tidak adil. Kalau sudah beres bayarannya, mengapa ada masih hubungan? Gitu. Sudah diberesan hutangnya itu, sudah. Jaminan sudah dibawa. Tapi begitu diasongkan ke Bank BRI, Pak, pernah dulu itu selamat 3 bulan. Pas sudah 4 bulan, Pak. Padahal kalau sudah dilihat orang, saya saja coba, saya punya peternakan petelur, ayam petelur. Waktu corona saya tidak bayar pol gitulah, 3 bulan. Sekarang kandang saya tidak bisa diisi lagi. Padahal pas saya butuh 1.000. Dan kandang saya permanen, Pak, yang habisnya 160 juta. Pak. Sekarang tidak bisa usaha lagi saya. Itu karena akan pinjam ke bank. Ini Bapak pernah dulu, waktu pinjam ke bank lain 3 bulan katanya terlambat. Padahal saya sudah beres, diberesan. Saya waktu 30 juta lagi sudah beres. Tapi pengamas saya ditutup untuk itu minta dipikirkan oleh DPR, oleh Pemda. Ya, oke, kita udah tangkap, Pak. Maksudnya pertanyaan Bapak. Terima kasih. Minta ditutup itu, Pak. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua tadi, ya, yang di depan. Kang Firdaus. Singkat, padat, ya Pak. Ibu ke depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat. Untuk yang Bapak ini, masalah program, Pak, ditindaklanjuti MWC itu, kalau di sini enggak itu, jadi programnya harus ke bawah lagi, Bapak. MWC. Ini ada program gini-gini, kalau nggak cukup ini. Ya. Kemudian dari BJB sudah sangat mengerti, tapi terlalu kecil pinjamannya cuma 5. Kalau mau berusaha sekarang 5 juta itu bala-bala. Yang sangat tertarik saya gas, punten Pak, gas Pak. Langsung ke Sunda, permintaan Bapak orang Sunda, jadi alhamdulillah orang Sunda. Gas tadi cuman gampang sekali 3 kan. Plang, SKU, kebetulan ada kepala desa gampang ya. KTP, SKU, terus KTP. Cuman baru ada namanya. Pangkalan gasnya belum ada, Pak. Jadi yang saya maksud harus berapa punya modal untuk datang gas yang jelas. Sampai alamat gitu, Pak. Tapi insya Allah kalau sudah maju bisa diambil, ya Pak. Jadi harganya sampai alamat Bapak harus tuntas. Kalau radius kilo sekian puluh kilo sekian. Jadi saya kan mau bisnis nanti bisa kalkulasi apa saya ini rugi apa untung. Gitu.
Segitu aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mana ibu tadi? Nuhun. Nah, ibu. Nanti kita Jantan, buka lagi. jantan dia teh aya hadiah di Bank BJB, panginten nangke ge aya di Pegadaian. Mangga lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nepangkeun abdi Sri Rahayu Asih kalaresan ti pendidikan Pak. Nyepeng TK. Ngasuh nya Pak nya. Anu bari ditaroskeun sanes tina perusahaan panginten nya Pak nya tina usaha. Mung bade naroskeun perkawis apakah ada di BJB ataupun di Pegadaian program kemitraan untuk pendidikan Pak. Terus ada juga pemberdayaannya untuk pendidik gitu. Programnya yang tanpa jaminan dan tanpa cicilan Pak, panginten eta mah kewajiban. Tanpa jaminan sareng tanpa bunga panginten nya Pak nya. Kumargi kan upami ngangge SK mah tos biasa Pak eta mah. Kanggo perorangan sapertos kitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saha nami? Sri Rahayu Asih. Oke, nuhun. Siap. Oke, ada 3 penanya. Yang pertama untuk Pak Atep. Yang satu tadi, apakah ada pelatihan khusus untuk generasi muda yang ada di Banom NU? Yang ya, oke. Terus tentang BI checking Pak Dimas, geus punah tapi BI checkingna aya wae gitu nya Kang. Aya we tampil sehingga teu bisa nginyeum deui lah intina mah kadinya gitu kan. Tah lajengna ieu cenah 5 juta mah leutik teuing cenah gitu. Mun bisa mah 50 juta tuh gitu minimal tah. Gitu panginten Pak Dimas. Nu sanesna Kang Haji Jajang tadi ai pelang geus aya cenah gasna teu turun-turun cenah era we cenah gitu. Gitulah panginten pertanyaan-pertanyaan mangga Pak Dimas dulu. Cek. Baik, hatur nuhun Pak Moderator. Izin abing awal arti payun tos tabu satu langkung. Izin satu sih pengen abing izin pamit saresnya. Ya, terkait BI checking Pak, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya punya regulator yang memang harus saya patuhi. Aturan harus adanya BI checking itu dari OJK, dari pemerintah itu mewajibkan harus adanya BI checking. Yang mengeluarkannya juga OJK Pak, bukan kami. Itu. Jadi BI check SLIK itu saat ini SLIK Pak ya namanya. SLIK itu tidak terdata kalau dulu 5 tahun Pak. Historinya akan hilang. Dulu 5 tahun. Kalau sekarang 2 tahun historinya baru hilang. Dan itu bisa mengajukan lagi. Dan sebetulnya itu tergantung kalau Bapak mau ngajuin lagi dengan kondisi lunas itu tergantung kondisi si perbankannya. Apakah si perbankannya berani apa enggak terkait ngebiayain yang tadi Bapak sampaikan. Biasanya kalau di kami kalau misalkan dengan kondisi-kondisi terkena Covid kemarin selama kenapa? Selama di laporan BI checkingnya itu ada restruk. Benar. Selama di laporan di BI checkingnya itu terdata restruk gitu ya. Restruk karena COVID itu biasanya si perbankan tersebut masih bisa melakukan Pak. Biasanya seperti itu. Nah izin sekali lagi BI checking itu bukan kewenangan kami Pak. Itu kewenangannya ada di OJK. Boleh Bapak nanti usulkan ke OJK Pak. Kantornya di sini ada di Hajat Mustofa. Punten Pak ya, ampun Paralun sebetulnya kita bisa saja tanpa BI checking. Kalau misalkan amit-amit kita menyalurkan kredit sagawayah gitu banyak seenaknya kepada masyarakat, resikonya ada di kami Pak. Karena itu termasuk tipikor Pak. Karena kita memperkaya orang lain. Nah, jadi mohon maklum. Sekali lagi, memang kita kalau dibandingkan dengan pinjol, bandingkan dengan koperasi dan lain sebagainya, kita kalah cepat lah. Kita tetap harus patuh terhadap regulasi yang ada. Kalau misalkan amit-amit saya menyalurkan dengan yang hal kepada yang salah, saya dianggapnya memperkaya orang lain Pak. Nanti masuk undang-undang tipikor saya. Jadi mohon dimaklumi itu. Jadi kalau terkait BI checking Bapak nanti silahkan ke teman-teman di OJK. Bapak bisa sampaikan komplain itu nanti Pak ke teman-teman OJK. Itu bisa Pak. Bapak komplain ke OJK. Oke. Ada di Hajat. Amin. Seperti itu. Nah yang kedua itu terkait Bapak tadi.
sesuai request yang disampaikan oleh teman-teman di LPNU yang disampaikannya kredit mesra. Kita punya kur, Pak. Kita punya kur. Ada yang bunganya 3%, ada yang bunga itu plafonnya sampai 500 juta, Pak. Sampai 2 miliar pun ada. Mangga kumaha Bapak 2 dibayar? miliar cenah. Itu. Tapi Siap. karena memang requestnya kemarin kredit mesra ya, saya sampaikan kredit mesra, tapi saya singgung tadi terkait kur. 500 juta aja. Selama kita dapat mengukur kapasitas usaha Bapak selama yang dijalankan seperti apa. Yang penting usahanya bisa kita ukur, usahanya jelas. Kalau misalkan di atas 100 juta itu harus ada agunan, Pak. Itu tetap harus kita lakukan dengan survei yang secara intinya secara jelas lah terkait usaha yang akan Bapak jalankan seperti itu. Mangga Bapak beda 2 miliar itu jadi masalah sih sebetulnya ke kita. Mangga kan cuman terkait produk kredit mesra yang tanpa bunga tanpa agunan itu plafonnya hanya sampai 5 juta. Bapak rek 50 juta ge mangga kita punya kur bunganya 6%. Itu sih Pak. Seperti itu. Nah, kemudian tadi yang Ibu terkait program yang pendidikan sejujurnya kita belum ada untuk yang di pendidikan. Karena kalau misalkan tujuannya untuk kredit usaha, jadi sebetulnya tidak bisa, jadi kredit yang dikelola oleh UMKM ini tidak bisa digolongkan untuk keperluan pendidikan gitu Bu. Jadi kalau misalkan untuk keperluannya pendidikan itu tetap harus mengajukannya ke kredit konsumer. Jadi yang Heeh. Kalau itu boleh, bisa. Kalau enggak gini deh, kapan waktu saya ngobrol sama Ibu, saya Bu. kunjungan ke Ibu, ya. Saya ada teman saya, Pak Jupe, mintain nomor kontak si Ibu, ya. Wah, Termasuk langsung, Bu. nanti Ya. pemberdayaannya kalau memang karena kemarin kalau boleh jujur Pak, saya di komunitas lain di kabupaten lain saya juga ngajar terkait bagaimana caranya mengelola keuangan baik itu untuk UMKM maupun untuk bagi para bendahara. Jadi kalau memang itu why not saya diundang nggak jadi masalah. Baik, itu saja dari saya. Mohon izin Bapak apa ya, 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 Pak, Pak, ketika bank menilai sebuah usaha, ketika bank menilai eh, menilai pada orang yang akan mengajukan itu ada dua hal. Yang pertama visible dan bankable. Visible itu layak secara usaha, Pak. Bank layak secara persyaratan perbankan. Layak secara usaha biasanya kalau mau mengajukan di atas 10 juta itu biasanya kita harus syaratkan sudah menjalankan lebih dari 1 tahun. Biasanya itu makanya kenapa saya tawarkan tadi untuk kredit mesra karena itu dari pengalaman usaha gitu. Karena kenapa? Kita harus juga mengukur kapasitas kita sendiri. Jangan sampai kita ngasih kredit ke bawah 100 juta kemudian apa bingung ya bayar mana? Kan artinya kita juga harus mengukur kapasitas tuh. Bukan kita nggak mau ngasih, tapi kan ini sama-sama untuk menyelamatkan Bapak juga, nama baik Bapak juga nantinya gitu. Jadi kita tetap harus mengukur visible itu kapasitas usaha yang Bapak jalankan. Kalau misalkan secara layak Abi wantun ke Bapak 500 juta ya Abi dipasang dana kur. Nah boleh yang Bojong Gambir juga menyampaikan testimoninya masih ada nggak Pak Jupe di belakang? Yang sudah menerima kredit mesra masih ada? Kapayun. Dia Kang. Kang, tadi. Saya nutos kantos di pasihan kredit mesra senilai 5 juta dan diusahakan ke tabung gas ya? Ya, dia Kang. Kang Bojong Gambir pakai non pakai motor, pakai mobil? Hah? Mobil di ongkosan. Mik. Yang mik. Alhamdulillah. Silakan Kang. Testimoni kredit mesra teh kumaha dianggo naon? Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun Abi Yusef di Palih Bojong Gambir.
Ya, Kamari kantos nampi kredit mesra di BB sabaraha nilai 5 juta. 5 juta. Ngono 5 juta teh Anggo LPG sang di Anggo LPG sareng warung. Ayeuna sabaraha kali di setoran ka BJB? kantun 2 kali. Kantun 2 kali di. Usahana masih jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya langkungna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tepuk tangan ini sebagai salah satu ya berusaha harus dimulai dari kecil dulu lah. Lo kageng. Ah, Oke, tepuk tangan untuk Kang Yusef Ya, dari Bojong Assalamualaikum Gambir. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Dimas mau siap, Mak? Atur nuhun. Tepuk tangan aplaus untuk Pak Dimas karena harus meninggalkan kita semua. Siap. Pak Tep. Luar biasa animona karena pangkalan gasnya, Pak. Kalau ulah Luar biasa. Menarik ya, Pak ya? Siap. Mohon. Siap ngawal heula Pak Inten di MWC Sukarame berkaitan tadi program yang berhubungan dengan anak mudanya banyak kaum milenial, generasi Z gitu. Memang ada beberapa program Pak di pemerintah daerah. Yang pertama tadi disampaikan ada petani milenial itu yang memang itu berkesinambungan. Oh, itu Bapak tuh pelakona. Salah satu luar biasa, mohon. Kemudian berkaitan dengan pelatihan, kita ada pelatihan rutin, Pak, di BLK, Balai Latihan Kerja, di DPM PTSP Naker. Mangga pilih Bapak Ibu, ada kader-kadernya yang memang masih muda, misalkan yang memang berpotensi untuk ikut di Balai Latihan Kerja. Gitu. Kemudian yang kedua, kita juga punya MTU. MTU teh Mobile Training Unit dalam bentuk mobil, tapi di dalamnya bisa untuk pelatihan. Nah, kebetulan kita dapat anggaran di tahun depan itu sekitar hampir 8 miliar, Pak. Untuk salah satunya adalah untuk pelatihan tenaga kerja yang nantinya diperuntukkan di BLK. Mangga kalau memang pilih bade aya nu kader-kaderna ngiringan pelatihan kerja, silahkan untuk mendaftarkan diri di BLK sesuai dengan kapasitasnya Pak Inten. Ai latihan anak Pak Inten disesuaikan dengan misalkan latihan ngabubut, latihan naon gitu, sesuai dengan kualifikasinya. Mangga gratis Pak, karena itu sudah dibiayai oleh pemerintah gitu. Malahan harapannya Pak, tahun depan itu tidak hanya diadakan pelatihan, tetapi ada bantuan alat, Pak. Jadi saur paripaosna, tatkala mau mempraktekkan kerja teh, dipasihan bantuan alatnya gitu. Gitu. Mudah-mudahan Pak, karealisasi di tahun Yun kugia itu Desember Pak. Mutna itu tahun Yun maksudnya sekali 2004 gitu. Gitu itu service. Bangga. Hatur nuhun. Haji sekedah sabaraha cenah modalna. Oh ya teh ai waler ku teh ai. Kedah sabaraha cenah modalna teh. Hoyong muka pangkalan teh cenah itu. Ya, sami ge salah satu owner LPG gas. Istrina ketua LPNU, PCNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Aya Rosdiani nya. Kaleresan pun lanceuk ketua LPNU Kabupaten Tasik. Abdi panginten ngawakilan Pak Haji Jajangnya kaleresan anjeunna bermitra sareng abdi di PT Hasan Basri ya. Di dieu abdi panginten bade ngajelaskeun sababaraha poin anu kedah disiapkeun kanggo pangkalan gas. Nyata di antawisna panginten tadi atos disebatkeun ku Pak Haji nyata kahiji panginten kedah aya surat SKU. Surat keterangan usaha dari desa ya.
Yang kedua yaitu harus ada KTP. Ya. Jadi pamitos aya SKU sareng KTP, ta eta hal pokok eta nanti bisa diajukan ke PT yang bersangkutan ya. Kaleresan panginten SIM abdi yang 2 PT di dieu nyaeta aya PT Hasan Basri sareng PT Nugrahani. Eta mah bade ka nu mana kitu nya, bebas. Tadi dinya engke pamitos aya SKU sareng KTP, fotokopi KTP, engke diajengkeun panginten ku pihak ti PT ka Pertamina nya. Janten henteu tiasa abi hoyong icalan gas ayeuna surat keteranganana tos aya kedah langsung aya teu kitu nya. Margi di dieu nyaeta kita berusaha dalam bidang LPG subsidi ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi ku subsidi mah nanti diajukan dulu ku PT yang bersangkutan ke pihak Pertamina, nanti sudah ada surat ACC dari Pertamin untuk tempat ini yaitu memenuhi sebagai pangkalan gas. Kalau sudah memenuhi nanti baru keluar nomor pangkalannya. Kalau sudah keluar nomor pangkalan baru bisa dibikin plang atau papan pangkalan, baru nanti kita bikin sapras ya. Saprasnya ada beberapa macam, nanti kurang lebih modalnya adalah untuk sapras saja itu kurleb 5 jutaan lah. Karena sapras itu nanti ada papan pangkalan, terus ada pemadam kebakaran, ada timbangan gas dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi tidak seperti kita jualan beas atau jualan mie rebus dan lain sebagainya, tidak, karena di sini adalah kita berjualan tentang bahan subsidi. Terus nanti dalam penjualannya juga, yaitu untuk sekarang itu ada aturan baru penjualannya itu setiap yang beli gas subsidi yang 3 kilo yang hijau itu harus ditukar dengan nomor KK, fotokopi KK dan fotokopi KTP. Mengapa seperti itu? Karena di sana nanti diinput online ya oleh agen, terus diinput online oleh pangkalan. Jadi nanti si masyarakat yang beli nanti akan terinput secara otomatis kalau sudah didata oleh pangkalan terdekat. Jadi akan muncul nomor NIK dan nomor KTP ya di sana. Nah, itu untuk persyaratan awalnya. Terus persyaratan selanjutnya, karena di sini jualan kecil harus ada tabung. Jadi Bapak Ibu yaitu harus menyediakan tabung kosong ya. Jadi nanti kalau dikirim gas itu kan harus ada tabung kosongnya. Dikirim isi ditukar dengan tabung yang kosong oleh kami gitu ya. Minimal kalau diambil itu bebas-bebas saja ya. Tetapi kalau dikirim misalkan radius berapa kilometer nanti ada ongkos kirim karena jarak yang jauh mungkin bisa misal dihitung berapa radius kilo, ada yang 500 per tabung, ada yang 1000 per tabung gitu ya. Apa? Cikalong? Jadi nanti Cikalong bisa nanti dikirim dengan pangkalan Cikalong sekaligus. Misalkan di Cikalong ada 3 pangkalan, misalkan masing-masing 150, 150, 150, bisa satu kali ngirim disekaligus-kan. Jadi untuk kami ya memiliki beberapa pangkat. Saya yang di Hasan Basri ya, jadi kita sedang memiliki 54 pangkat. Di Nugrahani ada 24 ya. Jadi ini tersebar di seluruh Kabupaten Tasik. Ada yang di Bojonggambir, ada yang di Sodong, ada yang di Cikalong, dan seluruhnya pokoknya rata-rata yang jauh itu. Aku mah pengirimannya biar lebih irit, mau diambil sekalian belanja bahan pokok yang lain ke Cikurubuk ada ya. Ada yang mau dikirim saya mah per minggu 1 truk boleh, tapi dikenakan ongkir gitu. Jadi masing-masing itu nanti disesuaikan. Ada misalkan seperti yang di Taraju, Bojonggambir, Puspahyang, saya kirim sehari itu 1 truk untuk 4 pangkalan. Ada seperti itu juga.
Modal awal untuk beli tabung dan lain-lain misalnya tergantung banyaknya. Misalnya kira-kira antara kisaran 50 sampai 100 juta. Itu untuk beli tabung ya nanti. Sama isi. Jadi nanti namanya itu tabung perdana ya. Bisa diperhatikan sebentar. Jadi namanya itu tabung perdana. Dipahami, Paham? dimengerti. Ada yang perlu ditanyakan? Apa? Bentar. Belum selesai saya. Jadi untuk tabung perdana, aturan dari Pertamin itu tabung perdana ya Pak Haji Jajang, harga satu tabung perdana itu 185.000. Satu tabung itu tabung plus isi ya. Namanya tabung perdana itu tabung plus isi 185.000. Itu aturan dari Pertamin. Kecuali misal saya mau beli tabung kosong dari orang lain. Boleh-boleh saja, nanti isinya mau beli dari sini, terus nanti bikin legalitas perusahaannya, yaitu mau masuk pangkalan, boleh. Ya. Tidak beli perdana langsung dari Pertamin juga tidak apa-apa. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh ai. Lah hese deui wae rek usaha teh sugan teh gampang cenah. Oke, buka season kedua ya. 3 penanya dari sini 1, dari tengah 1, dari kiri 1. Siap. Wah, ada. 5 menit lagi karena ini sudah masuk jam 1:30. Kita sholat dulu sambil makan, karunya nasi bisi kaburu heuras. Siap. Di sini belum. Siap. Sebelah kanan. Gunung Jaya. Tengah. Wah. Luar biasa antusias sekali. Sok Kak Payun. Sok. Ya, paling tengah sa. Siap. Puspayang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saali terus Pak. Anu kahiji memang semua orang tertarik akan gas dan kita juga nanti kalau bisa mungkin Bu ada alokasi dari BUMDes ya. Daripada BUMDes kan karena modal teu pararuguh, bolehkah nanti BUMDes masuk di. Yang kedua, kalau animo untuk gas itu sudah sangat banyak, nah kita berpikiran sama rekan saya itu yang paling susah di kampung itu, nah untuk Bapak ini mungkin dari Pemda, kita susahnya pupuk Pak. Bolehkah kita dari mana mungkin ya? Kalau gas ya dari ke Ibu atau ke Bapak. Nah kalau pupuk Pak ini gimana solusinya gitu? Nah mungkin Bapak bisa menjadi fasilitator di sini, mengarahkan kita bisa membuka pupuk lah gitu. Nah, kali gas naos kating pupuk hashtag gitu. Sekian terima kasih. Puspaya, udah. Ya, assalamualaikum. Mano Jaya tuh. Enging, Pak. Batasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya merasa tertarik sebagai pengurus NU yang ada di Manonjaya sudah 10 tahun, bahkan sekarang sudah mulai habis. Jadi saya merasa khawatir selalu kegiatan itu minta gitu. LPNU sekarang membuka lapangan kerja. Kalau bisa gitu dari LPNU Kabupaten Tasikmalaya, kami sebagai MWC jangan dulu modal, yang modalnya dulu dari kabupaten, kami sebagai pelaksana gitu. Nanti kan ada jaminannya kalau barangnya kan ada di kami kan gitu. Kemudian nanti bagi hasil gitu, berapa LPNU kabupaten, berapa cabang. Tapi juga kalau rumah punya 7 rumah, bahkan ada toko-tokonya gitu. Untuk sarana prasarana bisa disurvei nanti ke Manonjaya. Rumah Ketua MWC NU Manonjaya Pak Haji Holil. Di mana rumahnya? Kalau mau disurvei tempatnya strategis. Bahkan kami itu kalau mau beli gas masyarakat suka ngantri-ngantri ke Hokim. Ke Manonjaya itu juga sampai 15 menit baru dapat satu orang satu bawa kakak dan KTP. Kalau kami menyediakan di desa, di kecamatan itu Pak Haji Jajang itu ada teman saya, semuanya sampai itu beli ke Cina.
Ke si Hakim itu kalau yang ada di Manonjaya itu sulit sekali. Bahkan yang jualnya sampai 23.000, 24.000 yang belinya itu. Kalau kami jual sampai 14.000, 20.000 kami sudah angkat jempol kan gitu. Mesti masyarakat semuanya Betul, akan betul. pro. Siap. Oke, kita Yang beli adalah orang NU semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Cigalontang. Cigalontang. Sulang tampung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Jejen sareng sadayana pemateri. Rupina simkuring hapunten nyuwun widi benten pertarosan sareng kahoyong. Pamianu sanes kana gas alhamdulillah. Simkuring ninggal kana pemetaan potensi Pak untuk di wilayah Cigalontang. Khusus berhubungan dengan pertanian, peternakan, anu didemna tahan pangan. Rupina kumaha carana upami mah di setiap MWC-NU sepertos di Nusanes, sepertos kamari rumah zakat tebar kurban belasan ribu, HI hampir 13.000. Kemarin kita kedatangan dari pihak Dompet Duafa untuk pesan tahun depan itu luar biasa banyak karena memang target mereka dan acuannya tahun kemarin hampir 45.000. Nah, sementawis da abdi mah di Cigalontang mohon petani, peternak, Bang Pakan memang udah luar biasa banyak, Pak. Tinggal kumaha carana anu tebar kurban teh teu kenging pihak batur wae. Robilah orang NU atuh gitunya. Itu orang NU anu berbagi manfaat ka wilayah-wilayah anu memang kosong. Apunten simkuring miris sareng Pak Haji Anwar ketika ada salah satu ranting NU di Kersa Maju, Pak. Hapunten ternyata di kampung tersebut tidak ada kurban. Sementawis Hapunten Ahmadi mereka luar biasa syiar kurban apa dengan kepercayaan mereka. Nah ini kalau misalkan memang tidak ada turun tangan dan kita tidak komitmen, bagaimana NU menebar manfaat kangge masyarakat terutama di syiar-syiar tersebut. Wah kayana NU Pak cuma ngomong besar doang tetapi manfaatnya mohon tacan karaos kusadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementawis upami anu aya pertarosan terkait masalah gas, kita nanti akan buka season atau bilih aya deui anu naroskeun terkait gas. Engke mangga sareng Teh Ai sampai maghrib di dieu mangga. Siap. Pegadaian. Terkait masalah gas, ayeuna mah hawatos Pak Atep, Pak Haji Jajang sareng Kang Yudi hawatos waktosna ayeuna pertarosanana terkait masalah pegadaian dan kebijakan pemerintah daerah. Untuk gas nanti spesial dengan Teh Ai sampai maghrib ya Teh. Siap? Tak gitulah. Mangga tadi Teh karunya Raja Polah. Cineam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ijad Nurjaman, perwakilan dari MWC NU Kecamatan Cineam. Terima kasih Pak Jejen selaku moderator dan juga narasumber. Mungkin ini Pak terkait ke Pemkab Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin sedikit curhat Pak. Saya bangga sebagai santri NU yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mana prestasi Kabupaten Tasikmalaya begitu mentereng. Namun dilematis, apa yang tadi Bapak bacakan, prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, tapi tidak kami rasakan gitu Pak. Secara potensial, Kecamatan Cineam ada di teritorial mega proyek Leuwi Keris Pak. Yang mana secara visi misi Kabupaten Tasikmalaya itu pertanian dan juga pariwisata Pak. Namun pada kenyataannya pada hari ini bahwa di jalan mega proyek Leuwi Keris sampai Gunung Pangajar itu semuanya, hampir semuanya Pak. Tinggal 1-2, semuanya milik Cina Pak. Saya ngeri ketika melihat ke depan, saya yang takutkan itu menjadi penonton di kampung sendiri Pak. Ini mohon kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait pariwisata Pak, yang mana
desa saya, Desa Raja Datu dan juga Pak Ketua, yaitu Pak di Desa Ciampanan, itu eh, menjadi penyangga pariwisata mega proyek Lowi Keris itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi gini Pak, bahwa Kabupaten Tasikmalaya dari segi pendidikan itu adalah kota santri. Tapi dari segi ekonomi Pak, belum punya ikon resmi. Mohon maaf ini Pak. Contoh Pak, dodol atau domba itu punya Garut. Terus makanan ringan itu punyanya Ciamis. Saya sebagai pelaku UMKM Pak, mohon. Alhamdulillah secara legalitas formal itu difasilitasi oleh pemerintah kabupaten lewat Dinas Koperasi, Kopopmindag, Lut dan sebagainya. Namun Pak, pemasaran mohon. Dari segi pemasaran mohon difasilitasi sebagaimana tadi dari Bang BJP itu memfasilitasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itu masih ada satu ya? Nah, Udah dulu. Ini aja dulu. oh sudahlah. Silakan langsung Pak Atep karena waktu juga ya. Kita dibatasi. Masih Baik. ada satu lagi. Baik, terima kasih semua atas tanggapannya. Yang pertama Pak Kuwo, Pak Inten perkawis pupuk Pak Kuwo. Salit lah Pak Inten. Kahiji di kita di pemerintah daerah khusus di Dinas Pertanian selalu ada program Pak, bantuan kaitan dengan pupuk, benih dan lain sebagainya. Cuma sasarannya adalah Gapoktan Pak. Gabungan kelompok tani gitu. Bentar, saya ini dulu ya. Ini yang saya sampaikan program yang stimulan berupa bantuan Pak. Itu setiap tahun kita ada. Bahkan bermiliar-miliar gitu kan. Cuma bagaimana tanggung jawab dari Gapoktan itu tatkala menerima bantuan, baik itu bibit maupun benih maupun pupuknya gitu. Nah itu yang memang harus dipertanggungjawabkan. Yang kadang-kadang punten ka benih-benih kayak diical deui Pak, ku oknum-oknum Gapoktan, punten nya banyak. Nah ini yang memang harus disikapi gitu. Yang kedua Pak, tadi disampaikan sebetulnya ada di paparan saya, sebetulnya kami punya perusahaan daerah namanya PT Abiyakta Dharma Yasa. PT Abiyakta Dharma Yasa ini adalah salah satu perusahaan daerah yang leading sektornya adalah bergerak di sektor pertambangan. Kebetulan saya ada di dalamnya menginisiasi satu produk yang namanya Zeotas, Zeolit Tasikmalaya sebagai pembenah tanah. Dan itu sebetulnya fungsinya sama halnya seperti pupuk, Pak. Tapi kami tidak akan menamakan pupuk, gitu, Pak. Tapi kita namakan bahwa produk ini adalah pembenah tanah, gitu, Pak. Dan itu sudah terbukti di beberapa demplot lebih dari 500 hektar, Pak. Semuanya terbukti bahwa menggunakan Geotas ini cukup bermanfaat. Dan itu sudah diuji lab, baik itu di Kementan maupun di Unpad, dan itu sudah daftar di HAKI, Pak. Insya Allah benar-benar ini bisa diproduk massal. Prinsipnya kami BUMD punya 3 prinsip 3M, Pak. Bagaimana BUMD hadir bisa menghasilkan produk yang murah bagi petani. Karena kami tidak berbisnis dengan petani, Pak. Yang kedua, bagaimana produk yang kita ciptakan mudah didapat, Pak. Tidak ada istilah kelangkaan lagi pupuk, sahur pariposna gitu. Nukatilu, Pak, nukatilu, bagaimana produk yang kita ciptakan memberikan manfaat yang besar bagi petani. Itu ya tujuan kami. Insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan, pilih Pak Kuwu gaduh lahan, Priyogi di Jantan Demplot, kita support, Pak. Free, Pak. Insya Allah, Pak. Gitu. Gitu. Nah, gitu. Mangga wae, Pak. Gitu. Kita bantu untuk support untuk penggunaan itunya. Buktikan apakah geotsin bermanfaat atau tidak. Gitu. Gitu, Pak. Soalnya Pak Kuwu sebagai generasi muda, kita semangat, Pak. Luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, siap. Terasa lajengna panginten berkaitan hari Timanon Jaya mah panginten ka ieu nya ka LPNU Cicalotan Ali panginten berbis.
Purbarinten sepida KPN sareng Pak Inten sareng NU secara keseluruhan Pak Inten Pak. Mung salit Pak Inten. Intinya bahwa berkaitan dengan program-program keumatan atau jamiah, pemerintah daerah tentu punya keberpihakan dalam hal itu. Makanya pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana potensi-potensi yang menyangkut keumatan, salah satunya melalui Basnas Pak, selalu kita tingkatkan terus Pak. Salah satunya adalah mujakinya adalah dari para ASN. Yang itu pembayarannya secara rutin dipotong gaji langsung ke Basnas. Tinggal program-program disinergikan yang ada di MWC, di LPN itu dengan program-program yang ada di Basnas. Pikir, coba kita kolaborasikan, kita coba sinergikan apa yang bisa dilakukan, dikerjakan bersama-sama dengan Basnas atau lembaga yang lainnya, ataupun dengan lembaga pemerintah. Gitu, mangga kantun disinergikan, apalagi yang berkaitan dengan potensi-potensi yang tadi, pertanian, perkebunan, karena memang salah satu sentranya ada di Cigalontang, Pak. Mohon. Insya Allah. Lebih keris. Siap. Nah ini kaitan dengan lebih keris. Terus terang, lebih keris itu adalah PSN, Pak. Proyek Strategis Nasional. Dan itu semua kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah terus terang tidak terlibat jauh di dalam pengambilan kebijakan terkait dengan bendung lebih keris. Dari mulai proses pembebasan lahannya dan lain sebagainya, kita hanya sebagai tamu undangan, Pak. Tatkala itu sebagai PSN, Pak. Nah, ini informasi yang sangat miris, Pak. Tatkala tadi di Bapak sampaikan, lahan-lahan yang berada di sekitar Lokeris hari ini sudah dikuasai oleh pihak luar. Sangat miris, saya pikir. Nah, ini kan berbicaranya masalah budaya, Pak. Karakteristik masyarakat. Yang punten gitu, itu juga terjadi 2010-2014 di wilayah Tasik Selatan, Pak. Tatkala pertambangan pasir besi. Investor datang bawa uang, diiming-imingi masyarakat dengan uang, akhirnya tanahnya dijual ke investor begitu saja. Kandungannya digali dan lain sebagainya, akhirnya lingkungan yang rusak. Sama halnya lebih keris hari ini mungkin dengan seperti itu. Tinggal nanti ini jadi masukan, Pak. Bagaimana regulasi nanti pengembangan lebih keris, pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton, apalagi masyarakatnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sinergikan lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Atep dan Bapak-Bapak semua. Sebelum saya tutup, tadi kan banyak yang minta nomor kontak para narasumber ya. Yang pertama, saya share nomor kontak Pak Atep sebagai Kabag Ekonomi di 081 221 727 101. Ulangi, 081 221 727 101. Udah? Nah. Yang kedua, nomor kontak Pak Dimas Ardi Prasetyo, Bank BJB. 082 119 532 575. Udah? Nomor kontak Pak Yudi Guntara Pegadaian. 082 180 854 994. Sudah ya? Sudah. Untuk itu, terima kasih kepada para narasumber, Pak Atep yang masih duduk di sini. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang hadir. Oh, nomor Pak Haji Jajang. Pak Haji. Aduh, mana Pak itu? Sok, sebatan. 082 0821 118
1881 4111. Saya ulangi 082 11 88 14 111. Sudah ya? Sudah ya? Dari saya atas nama moderator, hatur nuhun kasadayana. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oplos bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh.